Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggia Evitarini MPDKon selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Prakit Purwanti dengan NPM 20200 1500261, kelas Y7C. Dalam video kali ini, saya akan membawakan suatu kajian tentang klien berbakat dan klien berkebutuhan khusus, di mana klien yang saya akan bawakan yaitu klien dengan berkebutuhan khusus dengan penderita Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang biasa disebut dengan ADHD. Jadi, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD ini merupakan gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak. ADHD ini ditandai dengan sikap seseorang yang hyperaktif, sulit fokus, dan melakukan tindakan yang cenderung impulsif lainnya. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa ADHD ini sering komorbiditas dengan beberapa gangguan kejiwaan, yaitu gangguan perilaku, ketidakmampuan belajar, depresi, dan gangguan kecemasan. Biasanya, penyakit ini pertama kali didiagnosis pada masa kanak-kanak dan sering berlanjut hingga dewasa. Anak-anak dengan penderita ADHD ini mungkin mengalami kesulitan dalam memperhatikan, mengendalikan perilaku yang inklusif, bertindak tanpa memikirkan apa akibatnya, dan menjadi terlalu aktif. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini terbagi menjadi 3 karakteristik utama yang biasanya ditemukan atau dilihat dari tingkah lakunya. Yang pertama yaitu ada inasistensi. Nah, biasanya inasistensi ini ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu kesulitan dalam mempertahankan fokus, terus gagal fokus pada hal-hal yang detail, terlihat tidak mendengarkan, kesulitan mengikuti instruksi, kesulitan mengikuti organisasi, dan biasanya sering sekali yang namanya kehilangan barang. Lalu karakteristik utama yang kedua yaitu adanya sikap hyperaktif ya, yaitu seperti gelisah, tidak bisa duduk diam, tidak bisa antri, lari-lari atau suka memanjat hal-hal yang tidak terkendali, bergerak tanpa kendali, terus juga biasanya anaknya itu suka banyak bicara. Lalu karakter utama yang ketiga pada penderita ADHD ini yaitu biasanya impulsif, seperti kesulitan menunggu giliran, terus menjawab impulsif tanpa menunggu selesai, terus suka memotong pembicaraan orang lain, seperti itu. Lalu ADHD ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah presentasi gabungan. Nah, ADHD ini adalah jenis ADHD yang paling umum. Biasanya orang tersebut itu akan menunjukkan perilaku yang impulsif dan hyperaktif, serta mudah yang namanya mengalihkan perhatian ya. Lalu ADHD yang kedua yaitu ada ADHD impulsif atau hyperaktif. Ini adalah tipe yang paling jarang terjadi. Orang dengan penderita ADHD ini akan menunjukkan tanda-tanda yang hyperaktif dan kebutuhan untuk bergerak itu terus-menerus serta menunjukkan yang perilaku impulsif.
mereka tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu atau kurang perhatian. Lalu jenis ADHD yang ketiga yaitu ADHD lalai, terutama lalai. Orang dengan ADHD jenis ini tidak menunjukkan tanda-tanda hyperaktif, justru sebaliknya. Orang tersebut akan mudah sekali terganggu dan sulit memberikan perhatian. Lalu selanjutnya ADHD pada orang dewasa. ADHD adalah gangguan perkembangan yang artinya dimulai sejak masa kanak-kanak. Namun, penderita ADHD ini mungkin saja masih menunjukkan gejala-gejala di masa dewasa, bertahun-tahun setelah didiagnosis awal. Orang dewasa lainnya mungkin juga menderita ADHD yang tidak terdiagnosis di kemudian hari. Biasanya gejala seseorang juga bisa berubah-ubah seiring bertambahnya usia. Biasanya orang dewasa penderita ADHD ini menunjukkan kecenderungan yang kurang hyperaktif. Namun mereka mungkin masih mengalami perilaku yang impulsif, konsentrasi yang buruk, dan mengambil resiko atau suka mengambil resiko. Nah, dalam kasus ini saya mendapati seseorang klien dengan penderita ADHD yang dengan jenis yang pertama yaitu ADHD prestasi gabungan, di mana identitas diri dari klien ini saya samarkan, yaitu nama lengkapnya inisialnya KT, terus tempat tanggal lahirnya di Jakarta 19 April pada tahun 2006, alamatnya ada di Jakarta Barat, dia beragama Buddha dengan jenis kelamin perempuan, dan sekarang mengalami atau berumur ya, mohon maaf bukan mengalami, yang sekarang berumur 17 tahun. Nah, deskripsi karakteristik klien. KT ini adalah seorang siswa sekolah menengah atas yang duduk di kelas 12. Pada umur 4 tahun, KT ini didiagnosis oleh dokter spesialis anak mengidap atau mengalami ADHD, di mana itu sejalan dengan gejala yang ditunjukkan melalui tingkah laku KT. KT menjadi anak semenjak KT didiagnosis, KT ini menjadi anak yang hyperaktif ya. Dia tidak berhenti untuk berkegiatan dan melakukan suatu kegiatan. Terus KT ini sulit berkonsentrasi, terus sulit mengolah instruksi dan wawancara. Terus menurut hasil wawancara, KT ini juga gagal fokus pada hal-hal detail, tidak bisa menjaga atau selalu kehilangan atau selalu tertinggal barang-barangnya di suatu tempat ketika ia berpergian. Ketika KT sudah memasuki masa usia sekolah dasar, menurut KT ia tertinggal dalam pelajaran atau dalam akademik hingga sekarang. KT tidak bisa pada usia sekolah dasar, KT memang ketika diwawancarai memang suka sekali memotong pembicaraan
eee, orang ketika berbicara. Tetapi semakin dewasa, KT ini, lebih banyak diam dan, KT ini, tidak suka memotong pembicaraan orang lagi, gitu. Tetapi KT ini, eee, tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi yang baik dengan teman-teman sebayanya. KT itu juga sering, yang namanya, eee, bengong atau katanya sulit berkonsentrasi saat, jam pelajaran. KT juga mengaku bahwa Kakak itu tidak punya teman dekat atau tidak punya sahabat, kecuali sepupu-sepupunya. KT juga mengatakan bahwa KT ini, belum bisa membagi waktunya, antara belajar dan juga bermain atau beristirahat. KT mengaku juga masih bergantung dengan seseorang dan, KT ini mem sep se KT ini sepenglihatan saya waktu saat wawancara, dia itu, belum mempunyai rasa tanggung jawab ya terhadap tugas-tugasnya dan belum mempunyai rasa malu. Nah, itu terbukti ketika saya wawancara, KT ini, ganti baju di depan saya tanpa rasa malu. Terus sisi positifnya KT ini, dia, mempunyai hati yang lembut dan dia suka memaafkan, eee, orang lain, dan anaknya itu bukan tipe orang yang pendendam. Justru dia itu, penyayang, seperti itu. Lalu permasalahan yang sering muncul. Nah, secara kesehatan. Dilihat pada saat wawancara, saya melihat KT ini memiliki, bentuk fisik yang tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan, teman-teman sebayanya, di mana KT ini memiliki, eee, berat badan atau bentuk tubuh yang mungil, sekitar, eee, sek pada saat saya wawancara, saya, melakukan, penimbangan berat badan, di mana waktu itu KT berat badannya sekitar 32 kilogram dan tinggi badannya sekitar 146 sentimeter. KT ketika saya wawancara, KT sering, dibilang bahwa KT ini sering dikira anak SMP, seperti itu. Pas saya tanya kenapa badannya, KT ini, kecil, apakah KT tidak suka makan, dan KT, mengatakan bahwa KT memang dari kecil mengalami permasalahan dengan selera makan atau makanannya. Jadi KT ini, eee, lambat dalam mengunyah, dan karena disebabkan oleh, ada kontur di bagian gigi yang jelek, yang susah untuk mengunyah, seperti itu. Jadi KT, mengaku bahwa KT itu, hanya bisa memakan makanan yang lembut atau tidak keras, seperti itu. Lalu masalah sosial. Pada saat wawancara saya, mohon maaf, maksudnya pada saat wawancara, KT mengatakan bahwa KT ini mempunyai hubungan sosial yang buruk dengan teman-temannya. Karena KT ini tertinggal dalam pelajaran dan juga anaknya pasif di kelas, lalu sulit mengolah
instruksi dan belum mandiri membuat KT ini sering sekali mendapatkan bulian atau bullying di sekolah, baik verbal maupun nonverbal. KT juga kerap kali dimanfaatkan oleh teman-temannya karena ketidaktahuannya atau kekurangannya. Lalu yaitu yang ketiga ada permasalahan tentang psikologis. Yang jelas penderita AD ini atau KT ini sulit sekali fokus terhadap suatu instruksi atau sulit saat mencoba menyimak pelajaran di sekolah. KT ini tidak bisa mencerna informasi secara detail, harus beberapa kali diulang dan harus dengan secara pelan baru KT akan bisa mengolah informasi tersebut. Terus KT ini sering sekali ketika diajak berbicara oleh orang lain, KT ini suka tidak mendengarkan dan lebih asik ke imajinasinya dan juga gadgetnya, handphonenya lah. Mohon maaf, bukanlah. Nah, terus KT ini juga belum bisa mandiri dan belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya dan juga kewajiban-kewajibannya sebagai pelajar dan juga sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, dan juga warga negara, seperti itu. Lalu ada masalah kecanduan. Karena KT ini tidak mempunyai teman atau sahabat dekat dengan orang-orang dan orang tuanya itu juga ternyata mengaku KT orang tuanya itu sibuk bekerja, sehingga KT ini kadangkala sering merasakan kesepian, sehingga untuk mengalihkan rasa kesepiannya itu KT suka mengalihkan dengan cara bermain handphone dan berselancar internet. Sekarang KT mengaku KT tidak bisa melepas atau meninggalkan handphonenya walau itu hanya di kamar mandi. Jika KT tidak memegang handphone, KT mengaku bahwa KT ini akan merasa gelisah dan tidak tenang, seperti itu. Lalu dari deskripsi karakteristik klien dan permasalahan yang sering muncul, saya dapat menganalisis kebutuhan yang dialami oleh KT atau analis kebutuhan yang saya rasa KT perlu untuk lakukan, yaitu KT itu perlu mendatangi dokter gizi untuk masalah kesehatannya, sehingga KT bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu KT itu perlu mempunyai keterampilan tentang berhubungan sosial, yaitu menjalin kontak sosial dengan teman-teman sebayanya, karena KT mengatakan bahwa KT ini tidak mempunyai teman yang dekat di sekolahnya, sehingga KT sering merasa kesepian. Lalu yang ketiga yaitu KT perlu menemukan gaya belajar yang cocok untuk dirinya. KT juga membutuhkan guru yang dapat memahami dirinya. Terus KT membutuhkan jadwal untuk mengatur kegiatannya setiap hari. Terus KT membutuhkan kegiatan baru yang bersifat positif untuk mengurangi rasa kesepiannya dan kecanduannya terhadap handphone. Lalu selanjutnya yaitu KT membutuhkan cara untuk belajar mandiri.
atau tidak tergantung dengan orang lain. Nah, potensi yang bisa dikembangkan yaitu yang pertama adalah kemampuan sosial yang baik, kedua kemampuan akademik dengan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian KT, ketiga kedisiplinan dan kemandirian, keempat menemukan kembali minat dan bakatnya, kelima menciptakan kegiatan menciptakan kegiatan yang bermanfaat, dan yang terakhir yaitu membuka diri untuk bergaul. Nah, kendala yang saya hadapi pada saat proses wawancara ini yang pertama adalah waktu, di mana KT ini bersekolah di Tangerang dan dia berdomisili di Jakarta Barat. Tentu saja ini lumayan jauh dan KT perlu waktu untuk berangkat sekolah dan juga bersekolah hingga pulang sekolah, dan KT ini pulang sekolah pada pukul 13 dan sampai rumah pada pukul 5 sore. Maka waktu menjadi kendala pertama yang saya alami, di mana saya juga bekerja, saya kelas karyawan, saya harus bekerja dan saya bisa mewawancarai klien saya ini dengan di waktu malam hari. Terus kendala yang selanjutnya itu klien ini tertutup atau klien ini tidak terbuka dengan saya dan cenderung KT ini sulit berkonsentrasi pada saat saya wawancara dan sering sekali yang namanya tidak mendengarkan ya, atau tidak, dan juga tidak memperhatikan pada saat saya bertanya atau wawancara. Lalu klien sulit memproses maksud dari pertanyaan saya. Pada saat saya bertanya, klien ini seringkali bertanya kembali kepada saya, maksudnya bagaimana, seperti itu. Lalu klien di sini juga pasif atau kurang aktif. Lalu selanjutnya yaitu layanan BK yang dapat diberikan kepada KT. Yang pertama yaitu ada layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan informasi, layanan penguatan konten, dan juga layanan bimbingan karir. Yang selanjutnya yaitu layanan konseling individu atau individual atau layanan konseling perorangan. Layanan konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien, di mana dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami oleh klien. Dalam masalah KT ini, konseling individual bisa diberikan untuk masalah seperti kesepian, tertinggal secara pembelajaran dengan cara mendiagnostik kesulitan belajar KT, lalu mencari gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian KT. Lalu, konselor juga bisa menganalisis masalah kesehatan dan perkembangan ADHD KT dengan melakukan alih tangan kasus dengan dokter gizi dan juga dokter spesialis anak untuk konselor juga harus tetap melakukan pengawasan terhadap KT. Lalu, untuk masalah berat badan juga KT perlu untuk masalah berat badan yang disebabkan karena susah mengunyah, konselor juga perlu melakukan alih tangan kasus kepada dokter gigi untuk memperbaiki
struktur rahang atau gigi KT agar bisa mengunyah seperti itu. Lalu yaitu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan yang dilaksanakan dalam satu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Dalam bimbingan kelompok terdapat 2 topik, yaitu topik tugas dan juga topik bebas. Dalam masalah KT, layanan bimbingan kelompok bisa diberikan KT dan teman-teman sekelasnya atau teman-teman sekolahnya dengan maksud agar mereka paham apa itu bullying, bagaimana dampak bagi korban dan pelakunya. Dengan memberikan layanan bimbingan kelompok, juga melatih KT untuk aktif dalam kegiatan dalam organisasi juga bisa, lalu tidak malu mengeluarkan pendapatnya sehingga KT ini akan lebih percaya diri dalam bergaul dengan teman sekolahnya atau teman-teman sebayanya. Lalu selanjutnya itu adalah layanan informasi. Nah, layanan informasi ini adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseling ini menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseli. Itu menurut Prof. Prayitno pada tahun 2012. Nah, layanan informasi ini bisa diberikan secara konseling individual atau bisa diberikan secara klasikal di depan kelas, di dalam kelas. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten atau PKO merupakan layanan bantuan kepada individu atau baik sendiri-sendiri maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui suatu kegiatan belajar. Dalam kasus KT, layanan penguasaan konten dapat diberikan untuk mengatasi masalah-masalah dengan kemandirian dengan tema melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri dan mengatur manajemen waktu. Dengan tujuan KT dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung atau tergantung dengan orang lain. Dan diharapkan KT juga dapat membagi waktu antara sekolah, belajar, beristirahat, serta menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Jadi penguasaan konten ini akan mengalihkan perhatian KT terhadap kecanduan gadgetnya. Bisa juga seperti itu. Lalu layanan bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. KT sekarang ini duduk di kelas 12, di mana tahun depan ini KT akan memasuki jenjang perkuliahan. KT ini memiliki bakat berbicara bahasa Inggris dengan fasih dan juga lancar. Maka dari itu, konselor perlu merekomendasikan KT untuk mengambil jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris dan juga KT juga mempunyai minat dalam dunia menulis. Dengan begitu, konselor bisa mengarahkan KT untuk
mulai belajar dan mengambil kursus tentang menulis, seperti itu. Kate juga suka membaca novel-novel yang bergenre romance. Dengan begitu, Kate bisa melatih minatnya dan juga bakatnya dan menuangkannya ke dalam sebuah novel, baik itu novel digital maupun novel buku, seperti itu. Berikut dokumentasi saya dengan dokumentasi wawancara saya dengan KT, di mana KT ini mohon maaf mukanya saya tidak bisa perlihatkan karena memang etiknya atau privacy ya, seperti itu. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada kelebihan yang tidak melebihi gitu ya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton dan terima kasih banyak kepada Ibu Anggia yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.